Tengok ni tuan-tuan, baca ni mata wang rupiah jatuh pada kadar yang terendah dalam sejarah. Anda bayangkan sekarang ni dah menghampiri RM5,000 bagi setiap RM1 tau. Mata uang rupiah pada akhir April tahun 2026 mengalami pelemahan, menembus hingga kisaran 17.300 per dolar Amerika Serikat. Tekanan ini didorong oleh ketegangan geopolitik global, penguatan dolar Amerika Serikat, dan kekhawatiran sentimen domestik terkait hutang. Melemahnya nilai tukar rupiah memang akan membawa dampak fiskal dalam negeri, sehingga dengan kondisi ini dijadikan bahan cibiran oleh warganet Malaides dalam videonya. Tengok ni tuan-tuan, baca ni mata wang rupiah jatuh pada kadar yang terendah dalam sejarah. Anda bayangkan sekarang ni dah menghampiri RM5,000 bagi setiap RM1 tau. Dengan negara jiran kau bergaduh, dengan US kau jilat. Jilat lagi jilat. Jilat lagi jilat. Enough lah, cukup-cukup lah. Namun setelah ditelusuri, video tersebut telah di-take down oleh yang bersangkutan. Meski demikian, warganet Indonesia tetap memberikan tanggapannya, dan menceramahi netizen Malaides yang kelewat pintar itu. Baca ni mata wang rupiah jatuh pada kadar yang terendah. Assalamualaikum. Oi Waham. Oi Walid. Oi Barwa. Oi Malaides, aku bagi tahu kan kau, aku di Indonesia. Dah, engkau tahu dah impak daripada kadar tukaran rupiah tu? Impaknya apa? Seharusnya inflasi. Kan gitu. Makanya target dari Presiden Prabowo, kita jangan menjadi negara impor. Kita menjadi negara eksportir. Kita mengekspor ke luar negeri. Bukan kita mengimpor dari luar negeri. Paham? Secara signifikan, ekonomi Indonesia masih aman-aman saja. Subsidi kami, untuk minyak kami masih aman. Tak terpekik macam Malaides. Gah-gahnya aja. Gayanya negara penghasil minyak, konon-kononnya. Rupanya terpekik-pekik dengan minyak. Terpekik dengan harga minyak. Itu negara Malaides. Negara waham subsidi. Pemakan pajak kasino. Yang katanya negara Islam. Kan gitu. Bermazhab Syafi'i tapi menerima pajak kasino itu pakai hal lain. Tak pakai Syafi'i ibunya. Alhamdulillah kami masih di Indonesia. Minyak kami masih aman. Beras kami masih beli. Masih bisa terbeli. Taklah macam sana. Gah-gahnya aja macam kaya. Minyak naik terpekik keliling dunia. Ngapa? Kau bayangkanlah negara engkau. Berapa besar harga minyak, berapa subsidi. Separuh subsidi buat. Sebab apa? Sebab andai kata naik harga minyak, mak terkencing dalam celana orang Malaysia. Yakinlah. Merasa sekolahnya apa? Utang PT-PTN bayar dulu. Pendidikan tinggi PT-PTN utang tu. Sampai dah nikah pun nanti laki bini masih utang, tanggung utang PT-PTN. Kadar rupiah kami naik pun, kami punya tanah, kami nak bertanamlah kami, nak buat rumah lah kami. Tak ada harap subsidi doh. Minyak masih aman. Masih aman kami ke minyak. Tak percaya? Kita tengok. Untuk minyak kami masih aman. Berapa kami nak isi, tinggal isi. Tak terpekik-pekik macam dekat Malaides. Untuk engkau Waham, untuk engkau Barwa, untuk engkau Walid, untuk engkau Malaides, dah. Kenapa Indonesia harus menjadi negara eksportir bukan negara importir? Itu engkau harus belajar banyak lagi. Supaya otak engkau ada isi. Supaya tak nampak bodohnya engkau. Inilah makan duit PT-PTN.
Jadi otak tu benar, otak tu bodoh. Alhamdulillah kami di Indonesia tak ada. Impak yang kami rasakan dengan apa tak ada. Tapi sangat berimpak dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nilai tukar dia jadi lebih banyak dapat duit dia. Kan? Dengan kami mengekspor ke luar negeri, maka penghasilan lebih tinggi daripada itu. Otak engkau mana sampai ke situ? Pakai akal engkau. Warganet Malaides mungkin kelewat pintar sehingga IQ-nya overdosis, sampai-sampai otak pemikirannya pun koplak. Untuk itu analisanya hanya sebatas pada tataran nilai tukar suatu mata uang saja. Padahal kita juga tahu, bahwa sekalipun nilai tukar ringgit menguat, tetapi kondisi di negara Malaides, juga sedang bergejolak, dengan tingginya harga barang dan BBM. Dan juga terpaan krisis global, yang menyebabkan harga kebutuhan hidup juga meningkat di negara Malaides. Kalau ringgit naik, kenapa minyak, barang dapur dan bil masih mahal? Hari ini saya nak jelaskan benda yang ramai orang malas nak cakap secara jujur. Beberapa hari ini banyak berita cakap tentang ringgit Malaysia mengukuh. Ramai terus anggap ini petanda ekonomi dah pulih. Tapi bila kita tengok balik, harga barang, komitmen bulanan, dengan gaji, ramai rakyat biasa tak rasa apa-apa pun perubahan. Jadi, jom saya jelaskan secara ringkas dan jujur. Ringgit naik ni maksudnya nilai mata wang kita semakin kuat berbanding mata wang lain, terutamanya US dollar. Atas kertas memang nampak cantik. Ahli politik belah kerajaan, bukan main suka lagi benda ni. Media pun suka cover tentang berita ni. Pasaran nampak stabil. Tapi, ekonomi sebenar bukan sekadar carta. Ia soal siapa pegang duit dan siapa pegang kos hidup. Walaupun ringgit Malaysia telah mengukuh, tetapi kenapa kami masih struggle dalam ekonomi hari ini? Dan antara sebabnya adalah nombor satu, bukan sahaja Malaysia tengah struggle dengan inflasi, tetapi hampir seluruh dunia. Di mana andaikan kalau kita import makanan dan kalau kos untuk menghasilkan makanan telah naik, kita nak tak nak terpaksa mengimport barangan yang lebih mahal. Nombor dua, setiap kali kalau harga barang-barang naik, sangat susah untuk harga barang turun. Nombor tiga, kita boleh nampak skop percukaian telah meluas. Dan walaupun kos untuk mengimport lebih murah dengan peningkatan ringgit, tetapi kalau cukai dikenakan, harga barang-barang akan jadi lebih mahal. Tetapi apabila ringgit mengukuh, adakah ini memberi manfaat kepada you guys? Apa pendapat kamu? Tentunya dalam menghadapi krisis global, pemerintah di masing-masing negara memiliki strateginya tersendiri. Sekalipun Indonesia dinilai sebagai negara yang tahan banting, sebagaimana penilaian dari JP Morgan, namun pemerintah Indonesia tentunya tidak terlena dengan analisa dan survei tersebut. Untuk itu berbagai langkah pastinya akan dilakukan untuk menyeimbangkan ekonomi negara. Namun yang jelasnya, ada banyak faktor yang saling mempengaruhi, antara melemah atau menguatnya suatu nilai mata uang. Mata uang yang menguat belum tentu menjadi jaminan bagi masyarakatnya dapat memenuhi kestabilan kebutuhan pokoknya, karena semua itu memiliki faktor lain, yang ikut mempengaruhinya. Misalnya ketergantungan terhadap barang-barang impor, dan melemahnya produk ekspor, karena harga barang yang akan diekspor kian semakin mahal. Sehingga memberi opsi bagi negara lain, untuk mencari produk yang sejenis dengan harga yang lebih murah. Untuk itu kenaikan suatu nilai mata uang, tidak menjadi suatu jaminan, akan stabilnya harga kebutuhan di suatu negara. Dan hal itulah yang tidak dapat dimengerti oleh warga Malaides. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.